Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Dwi Kun Cahyo dengan NPM 2321020050. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Hukum Tata Negara kelas I angkatan 2023. Tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk pemenuhan dalam tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Dalam video kali ini saya akan membuat presentasi singkat mengenai hubungan hukum, kekuasaan, dan juga ideologi. Ketiga konsep ini sangat penting karena mempengaruhi cara suatu negara berjalan, bagaimana aturan dibuat, serta bagaimana kekuasaan dijalankan. Mari kita bahas secara ringkas namun jelas. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih luas, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari hukum, kekuasaan, dan juga ideologi. Yang pertama, mengenai pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, yang memiliki sifat yang mengikat dan dibuat oleh lembaga berwenang. Di Indonesia ini, undang-undang atau hukum itu dibuat oleh lembaga legislatif, yaitu DPR bersama Presiden. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan juga kepastian. Dalam kehidupan bernegara, hukum bukan hanya kesimpulan pasal, tapi juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat, ideologi, serta kepentingan politik yang sedang berjalan. Artinya, hukum tidak pernah berdiri sendiri, ia selalu dipengaruhi oleh kekuasaan dan juga ideologi negara. Mengenai pengertian kekuasaan, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk mempengaruhi atau mengatur perilaku seseorang. Dalam konteks negara, kekuasaan dijalankan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kekuasaan menentukan arah pembuatan hukum, pelaksanaan hukum, hingga penegakannya. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dan kekuasaan sangat erat. Hukum mengatur kekuasaan, tetapi kekuasaan juga membentuk hukum. Untuk pengertian ideologi, ideologi adalah sistem nilai atau gagasan yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi mempengaruhi cara berpikir masyarakat dan pemerintah. Misalnya, Indonesia memiliki ideologi Pancasila, sehingga hukum-hukum yang dibuat atau undang-undang yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan sosial, dan musyawarah mufakat. Dengan kata lain, ideologi adalah fondasi moral dan filosofis dari setiap produk hukum. Hukum dan kekuasaan memiliki hubungan yang timbal balik. Pertama, hukum berfungsi membatasi kekuasaan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang. Contohnya, presiden tidak bisa bertindak sewenang-wenangnya karena dalam ia bertindak itu dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, oleh undang-undang, serta mekanisme pengawasan oleh DPR dan lembaga peradilan sebagai bentuk check and balance. Kedua, kekuasaan diperlukan untuk menjalankan hukum. Tanpa kekuasaan, hukum hanyalah tulisan di atas kertas. Aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, dan juga jaksa adalah bagian dari kekuasaan yang memastikan hukum itu dapat dijalankan. Jadi, hukum tanpa kekuasaan tidak akan efektif dan kekuasaan tanpa hukum akan menjadi tirani. Karena itu, keduanya harus berjalan seimbang. Hubungan hukum dan ideologi. Setiap hukum mencerminkan ideologi yang dianut suatu negara. Contohnya di Indonesia, ideologi Pancasila menuntut hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, dan juga keadilan sosial. Makanya kita punya hukum yang melindungi hak asasi manusia, mengatur persatuan bangsa, dan juga mencegah diskriminasi. Ideologi juga menjadi pedoman moral dari pembentukan hukum. Misalnya, hukum yang berkaitan dengan pendidikan wajib menekankan nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Hukum yang mengatur tentang ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan sosial, bukan kapitalisme ekstrim. Dengan demikian, ideologi adalah ruh dari setiap sistem hukum. Hubungan kekuasaan dan ideologi. Kekuasaan juga dibentuk oleh ideologi. Pemerintah menjalankan kekuasaan sesuai nilai-nilai ideologis. Jika ideologinya demokrasi seperti Indonesia, maka kekuasaan dijalankan secara terbatas, diawasi, dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Jika ideologinya totalitarian, kekuasaan cenderung absolut dan menekankan kebebasan, karena ideologi menentukan bagaimana kekuasaan digunakan. Apakah kekuasaan dipakai untuk melayani rakyat atau justru untuk mengontrol rakyat secara ketat? Inti dari hubungan ketiga konsep dari hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi adalah hukum, kekuasaan, dan ideologi saling berkaitan erat. Ideologi memberi arah dan nilai bagi hukum,
kekuasaan membentuk dan menjalankan hukum, hukum mengatur dan membatasi kekuasaan sesuai ideologi. Ketiganya harus berjalan harmonis agar tercipta negara yang adil, tertib, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa. Demikian presentasi mengenai hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana tiga konsep ini bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.